Idza quddimat ta'amu, kalau makanan dihidangkan, ada makanannya, minumannya dan seterusnya, khudz biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jangan menerobos terlampau jauh dari apa yang tidak engkau bisa jangkau. Kemudian setelah engkau ambil dengan tangan kananmu, sammillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Sederhana, Bu. Tapi kalau itu dipraktekkan, sedang ada jamuan, kita tidak harus datang ke tempat yang sana, kita tidak harus bergeser ke tempat yang jauh, ambil yang paling dekat, ambil dengan tangan kanan, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maka jaminannya, apa yang dikerjakan itu seketika akan jadi teladan dalam kehidupan. Jalan Muhammad, berbalik semuanya, senyum, didatangi, didoakan. Sebelum memulai pembicaraan, Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil kecuali berbalik seluruh tubuhnya untuk menunjukkan penghormatan, memberikan senyuman, datang memberikan doa. Ustadz Adi, Masya Allah, Kang Asep, damang, mudah-mudahan keluarga sehat ya, diberikan keberkahan, lancar rezeki semuanya. Kira-kira kalau ibu bertemu dengan orang seperti itu nyaman gak? Enak gak? Ibu ambil ilmunya, ibu praktekkan ketika dipanggil. Fulana, berbalik, jeng, Masya Allah, damang, mudah-mudahan sehat ya, berkah suami ya. Itu masalahnya, sudah jangan ada masalah sini. Itulah uswah. Itulah iswah. Jadi kalau kita praktekkan, satu, orang yang mengambil petunjuk itu seketika akan jadi teladan. Dua, ketika dipraktekkan akan dicatatkan oleh malaikat sebagai pahala yang dibawa pulang, bekal ke sini, ke kubur. Ini konsep dasar kita tadi. Jadi dunianya dapat, bekal kuburnya dapat. Contoh, saya tadi mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Menghilangkan haus itu fungsi dunia. Ini selesai. Jangankan orang yang beriman yang muslim, yang belum beriman pun kalau minum dengan minuman yang sama, hausnya hilang juga. Tapi ketika kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti keteladanan Rasulullah, minum, maka apa yang terjadi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu artinya menjadikan yang diperbuat punya nilai akhirat, pahala. Ada pahalanya. Jadi kalau ibu makan ikutin Nabi, berpakaian ikuti Nabi cara berpakaian, mendidik anak ikuti bagaimana Nabi membimbing. Bukan sekedar anak itu menjadi teladan, tapi semua prosesnya melahirkan pahala. Ini yang disebut dengan hasanah. Setiap satu kegiatannya nilainya 10, Bu. Contoh, ibu siapin makanan untuk anak-anak mau sekolah, tapi ibu niatkan dengan sekolah ini dia bisa mengenal Allah, dia menjadi anak yang baik. Itu begitu ibu masak, itu cara dari mulai ibu masak sudah diperintahkan oleh Allah, malaikat tuliskan hasanah, punya nilai kebaikannya, ditulis 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah, maka dia punya 10 poin yang dia dapatkan. 10. Tulis 10. Masaknya selesai, makanannya dibawa anak, dimakan selesai, laparnya hilang. Tapi pertanyaannya, apa yang dibawa ke alam kubur ini? Makanannya selesai, tempatnya hilang, bekalnya hilang, yang dibawa ke alam kubur, yang ikut ini hasanahnya. Maka setiap pekerjaan yang diniatkan mengikuti teladan Nabi, bukan sekedar menjadikan orang itu sebagai teladan, tapi saat yang bersamaan dia mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa pulang. Nah, ini yang ikut sampai akhirat, Bu, ke sini. Ini yang kita kumpulkan. Jadi tadi di awal kita sudah sepakat dunianya itu lepas.
pakaiannya lepas, handphonenya lepas, mobilnya lepas, makanannya lepas. Yang ikut apanya? Semua nilai keteladanan yang melekat pada semua perbuatan itu. Itulah hasanah. Karena itu kita sering berdoa, minta sama Allah supaya semua kegiatan di dunia bernilai hasanah dan di akhirat tampak lagi hasanah itu. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Jadi kalau semuanya punya nilai hasanah, dunianya tetap ikut. Minum tetap minum. Bekerja tetap bekerja, berjualan tetap berjualan, tapi semua perbuatan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasanah. Nah, sekarang bagian terakhirnya, kita punya 7 menit lagi sebelum diskusi. Saya selesai di 10:30, sisanya kita diskusi. Perhatikan baik-baik. Kurikulum apa yang diajarkan oleh Nabi pada setiap perempuan muslimah yang bisa menjadikan setiap muslimah teladan dalam kehidupan. Itu kuncinya. Ini saya hapus dulu boleh? Masya Allah, tinggal boleh saja. Apa namanya? Datang, duduk, diam, catat, boleh masuk surga. Enak banget ya. Masya Allah. Saya datang sendiri, ya. Masya Allah, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Enak jadi sab muslimah. Allahu Akbar. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dah, sebelah sini saja. Kelihatan Bu? Kelihatan, belum saya tulis dan nampak. Satu. Ini saya tuliskan cara cepatnya Bu. Bagaimana menjadi muslimah yang teladan dan punya nilai di hadapan Allah. Jadi saya kurang lebih 1,5 jam ngasih pembukaan untuk kurikulum ini. Ibu tadi masih ingat kalau ada keteladanan yang terwariskan, artinya yang mengikuti jadi teladan lagi, namanya disebut apa tadi? Uswah kan? Nah, kalau ingin menemukan teladan bagi setiap perempuan muslimah yang bersumber dari Nabi, gampang caranya Bu. Cek semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi. Saya ulangi. Cara pertama, cek semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi. Sahabiyah namanya. Jadi ada sahabat, ada sahabiyah. Ya? Kalau sahabiyah itu khusus untuk perempuan. Sudah? Ada yang paling tinggi di atas sahabiyah. Ini yang pertama. Jadi kalau ibu ingin keluarkan sebagai perempuan, semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi itu pasti jadi teladan. Ibu keluarkan, ikuti jalurnya. Di atas sahabiyah ada yang paling tinggi tingkat pertama dan itu A1 di lingkungan Nabi SAW. Yang paling tahu bagaimana cara tidur yang diajarkan Nabi, cara mandinya, cara makannya, cara berinteraksi dengan anak dan cucunya. Itulah yang disebut dengan ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi SAW, ibunda orang-orang beriman. Tolong panitia yang saf muslimah, tolong diingatkan saya ya, kalau nanti ada jadwal saya lagi sini, pembahasannya khusus seputar istri-istri Nabi saja. Ya. Siap. Karena sekarang hanya highlightnya saja. Nanti kita bahas supaya kenal. Beliau itu kan semuanya ibunda orang-orang beriman ya Bu ya. Ummahatul mu'minin. Baik. Bu, ada yang aneh Bu. Anak gak kenal ibunya. Ada anak gak kenal ibunya. Baik. Ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang ibu beriman gak? Beriman. Nah, kenal gak ibunya? Ibunda orang-orang beriman kenal gak? Kita cek, ada berapa istri-istri Nabi, ibunda kita? Ibunda kita semua, ada berapa?
Halo? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para saf muslimah tentang ibundanya sendiri. Insya Allah. 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 12. Yang 13. Yang 9. Baik. Sudah. Nanti pas kajian khusus kita bedah keseluruhannya. Sekarang kita turunkan yang 9 saja dulu, yang memang menemani nanti Nabi SAW dan jejaknya bisa dilacak sampai ke kita keteladanannya. Dari 11 ada 9 yang paling spesial. Kita turunkan beberapa dulu. 1. Kenapa Nabi diizinkan menikahi perempuan lebih daripada 4? Itu dulu cara berpikirnya. Sebentar, Bu, jangan terlalu sensitif ya Bu ya. Tenang, sabar. Saya alirannya aliran yang objektif. Bu, perjanjian dulu ya. Jangan marah. Sepakat? Jangan marah ya. Baik. Poligami itu jangan marah, taruh dulu. Kan tadi udah janji. Poligami itu kalaupun syaratnya memenuhi untuk dilakukan, batasnya berapa? Masya Allah. Pak, berita baik tuh buat bapak-bapak di bawah tuh. Tapi tenang Bu, kalau mau dibahas, insya Allah dengan saya nanti lebih luas lagi. Gak sembarangan ada syarat dan sebagainya. Cukup. Kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4? Dah, cukup, sudah, dah. Kalau tidak tahu katakan wallahu, itu aja. Kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 perempuan, 4 istri? Kenapa? Allahu a'lam. Karena ternyata, jawaban singkatnya, catat baik-baik ini. Karena ternyata semua perempuan yang dinikahi oleh Nabi, istri-istri Nabi yang mulia itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Itu hikmahnya. Diperkenankan menikah lebih daripada 4 perempuan, 4 istri. Kenapa? Mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Karena ternyata, jawaban singkatnya, ada yang gesit, catat baik-baik ini, tapi cemburuan. Ada. Karena ternyata semua ada yang tenang, yang suka bikin kue, ada. Istri Nabi yang mulia itu ada yang walaupun sudah sepuh senang bercanda, ada. Ada yang keibuannya tinggi menenangkan, ada. Diperkenankan menikah ada yang suka dandan tampil cantik, ada. Ya. Ada yang semangat. Ada yang suka kalau kumpul ceritanya paling banyak, ada. Ada yang begitu perempuan? Halo? Ada yang kalau kumpul ceritanya paling banyak, ada? Ada yang paling gesit tapi cemburuan, ada? Ada yang belum apa-apa suami pulang sudah dicek handphonenya, ada? Ada yang baru pulang sudah ditanya dari mana aja tadi? Ada yang baru suami berangkat sudah dilacak kemana perginya? Masya Allah, lengkap. Ada nggak yang begini? Ini yang langka nih dari 9 ini. Ada nggak yang begini? Maaf, kalau suami lihat itu hilang semua persoalannya. Ada nggak yang begitu? Nih saya ulang ya, saya ulang dengan lebih detail. Ada nggak tipikal perempuan yang kalau suami lihat punya beban yang luar biasa? Pulang dari kantor misalnya kan, udah pekerjaan banyak, tekanan tinggi, sampai di jalan banyak dikelaksonin, lampu merahnya banyak, pulang ke rumah lihat istrinya baru dibuka, assalamualaikum, hilang setengah masalahnya. Hilang setengah masalahnya. Lalu ketika mendengar kata-kata istrinya, hilang semua masalahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Masya Allah. Saya pakai dalil ya. Nih Bu, saya ceritakan Bu. Ada di hadis Al-Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyi, topik nomor 1 ya,
Topik nomor 1 itu kitab Badul Wahyi, awal mula turunnya wahyu dari 97 topik. Setelah turun Iqra, wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi makin senang ke Gua Hira. Gua Hira itu Bu, jaraknya dari rumah Nabi itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Nanti kalau satu kali ikut umrah, nanti saya tunjukin rumah Nabi lokasinya di mana, arah ke Gua Hira seperti apa gitu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa disegerakan yang belum ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya, nabung, siapin. Ini saya gambarkan gini aja, lebih cepat. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah di sini. Kalau keluar dari Marwah ke sini, ini ada area toilet sekarang yang besar. Ke sini ada rumah Nabi yang tempat kelahiran, Maulid Nabi. Di sini tempat ngambil zam-zam yang pakai air selang. Kalau bawa jerigen dari sini. Biasanya orang Taif yang jualan, kalau jerigen kecil 5 real, yang besar 10 real. Sini. Nah ini area Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Ke Gua Hira itu artinya ke Bukit Cahaya, ke Jabal Nur. Dan ini hikmahnya. Kenapa wahyu turunnya bukan di bukit yang lain? Kenapa nggak di Gua Thur? Kenapa nggak di Jabal Qubais? Ini kalau ditarik Bu dari sini ke arah Jabal Nur kurang lebih ke sini. Mahbas Jin terus ke sini. Ini kurang lebih 6 sampai 7 kilo lah, 5 sampai 7 kilo. Nah sampai di bawah, ini naik lagi ke atas sekitar 700 meter. Dan yang paling luar biasa, kalau ibu pernah naik ke atas ke Gua Hira, ibu akan temukan struktur batu yang membentuk gua itu arahnya langsung menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah. Struktur batunya. Jadi saya pernah naik ke atas itu, masuk ke dalam, terus ke atas, saya perhatikan itu semua ngarahnya langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram arahnya. Jadi kalau Nabi hikmahnya kenapa di Gua Hira, saat naik ke situ itu bisa mengamati keadaan kaumnya, masyarakatnya bagaimana. Yang ingin saya katakan, naik ke Gua Hira itu artinya dari rumah Nabi tadi sampai ke bukitnya saja, ke Jabal Nur, itu harus melewati kurang lebih 5 bukit dulu. Naik turun. Artinya kalau nggak kuat nggak akan bisa. Nah sejak wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril menyamar jadi manusia, jadi laki-laki, sampai menurunkan itu dengan izin Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, surah Al-Alaq. Beliau makin senang ke Gua Hira. Dan belum pernah melihat rupa malaikat Jibril pada bentuk yang sesungguhnya. Satu kali naik ke atas bukit ke Jabal Nur, sampai di Gua Hira nunggu wahyu belum turun. Lama belum turun juga. Akhirnya diputuskan pulang. Begitu turun dari Gua Hira, suasana masih siang terbuka, tiba-tiba ada panggilan, Muhammad. Ini nyata. Beliau tengok ke belakang, nggak ada sosoknya. Muhammad. Kanan kiri nggak ada orang. Muhammad. Tengok ke atas, hadisnya mengatakan begini, ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi begini. Saya bayangin gini lah Bu ya, ibu keluar dari sini istiqomah, siang-siang jam 11 pulang dari sini keluar, ada yang manggil, Bu, iya, enggak. Tengok kanan kosong, kiri kosong, belakang nggak ada orang. Begitu dia mau ke atas begini, Bu. Sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi begini. Pertanyaan saya, respon ibu ketika melihat itu apa? Tuh. Saya kira nggak akan ditemukan keluarin handphone. Ih, apa tuh, bagus banget. Lari kan ya? Maka hadisnya mengatakan, perhatikan bahasa hadisnya. Faru'ibtu minhu. Kata Nabi, aku merasakan ketakutan sampai bulu kuduku itu naik. Jadi takut itu biasa Bu, normal. Nabi pun merasa takut. Yang tidak normal itu, maaf, takut untuk berbuat baik itu tidak normal. Takut untuk menjadi solehah itu tidak normal. Takut itu pada maksiat,
Takut tuh pada yang biasa memang kita merasakan gelisah, itu silahkan. Artinya apa? Ketika beliau sedang meninggalkan tempat itu cepat-cepat, ingin cepat sampai rumah, sampai merinding. Aku takut sampai bulu kuduku naik, aku merinding. Tapi Masya Allah, di depan pintu itu begitu dibuka, terlihatlah sosok seorang istri yang menampilkan senyum terindahnya. Begitu kemudian dibuka pintunya, hilang setengah gelisahnya. Masuk ke kamarnya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka diselimuti oleh istrinya, dan perhatikan kalimatnya, dibisikkan di telinganya. Saya ambil pakai kalimat bahasa Indonesia supaya enak ya. Suamiku sayang. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau tidak pernah memutus silaturahim. Engkau selalu berbuat kebaikan pada orang lain. Tidak ada yang memusuhimu. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Bukan itu yang dicatatnya. Bukan. Maksud saya, perhatikan kalimat itu. Jadi begitu kalimat itu keluar, hilang semua gelisahnya. Maka saat tenang itulah turun wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu wahyu itu turun, perintah berdakwah terang-terangan. Salah satu yang paling berperan untuk memberikan ketenangan pada Nabi itu istrinya. Itulah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Dan itu yang menjadikan kerinduan Nabi itu semakin memuncak. Bahkan setelah wafatnya pun tidak pernah Nabi mengigau dalam tidurnya, kecuali salah satunya menyebut istrinya, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Coba bayangkan suami ibu pulang dari kantor, banyak persoalan di bawah, di jalan banyak hambatan. Begitu dibuka pintu rumah, melihat ibu, Masya Allah, dibuka ibu yang tampak, tambah masalah. Nah, catat dulu kitabnya. Catat kitabnya. Ada satu Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan dengan istri-istri Nabi. Kalau pengen dari kitab hadis, namanya Musnad, Al-Musnad. Contohnya Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh begini, ibu ada yang senang pengajian. Gimana cara ikut pengajian tapi menjadi teladan? Sampai bisa kumpulkan catatan, bisa bikin diktat, bisa ngajar lagi. Nanti nasabnya salah satunya tersambung pada Sayyidah Aisyah. Maka ibu buka nanti apa saja kegiatan Sayyidah Aisyah. Nanti ada kurikulumnya, Bu. Nabi itu punya pengajian setiap hari Kamis. Ibu bisa lacak pesertanya siapa saja, apa materi yang diajarkannya. Jadi kalau ibu nanti bikin pengajian, gak usah tinggi-tinggi bahasannya. Bahas yang ibu perlukan apa. Itu diantaranya. Lanjut, pelan-pelan. Maaf, saya lewat tuh 10 menit. Boleh tambah sedikit? 5 menit ya? Oke, 5 menit. Ibu silakan ibu tambah 1 jam, pokoknya saya jam 11 pulang. 1, jadi yang jadi teladan siapa? Istri-istri Rasulullah SAW. 1. Nanti tolong diingatkan lagi panitia, kalau satu saat nanti ada kajian lagi, topiknya ini saja dulu, supaya langsung bisa dikeluarkan detailnya. Ini contoh cepatnya saja. Kalau mau tampil elegan, modis, tapi syar'i, Sayyidah Zainab. Kalau ibu merasa usia sudah senior, di atas 70 tahun, tapi masih ingin jadi teladan, membahagiakan suami, membahagiakan anak, cucu dan sebagainya, Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu Bu, Nabi kalau pulang beliau sedang bikin kue. Itu walaupun sudah sepuh masih bisa bercanda, Bu. Diambil adonannya, dicolekkan sedikit di keningnya, masih bisa bercanda. Ya.
Yang senang berkegiatan aktif. Ada kadang istri sedikit-sedikit, "Pak, itu ada yang baru, yuk kita olahraga. Ayo kita nonton, ayo kita keluar, ayo kita jalan." Tapi bagaimana jalannya menjadi pelajaran. Nggak pernah singgah ke tempat tertentu, jalan-jalan boleh Bu. Dengan suami ajak minta liburan boleh. Tapi tempat apa yang dituju sehingga setelah itu menjadi riwayat hadis. Sayyidah Aisyah, ya, tidak pernah ada perjalanan dengan Rasul kecuali jadi pelajaran. Sayyidah Aisyah. Baik. Menilai diri biasa-biasa, tapi seorang istri yang sangat tangguh. Suami dibela. Yang paling depan menyiapkan keperluan. Yang paling tampil kalau ada yang ingin menyebutkan hal yang kurang baik. Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti satu-satu kita bisa turunkan. Jadi yang pertama kali harus ibu lakukan, ini PR-nya. Saya tidak akan datang lagi di kajian ini sebelum ibu melakukan PR yang satu ini. Harus dikerjakan oleh semua. Sepakat ya? Komitmennya itu dulu. Sepakat ya? Baik. Dari semua istri-istri Nabi ini, PR-nya satu, ibu keluarkan semua namanya. 1 sampai 11 orang itu. Sudah? PR-nya apa? Keluarkan semua namanya. Yang kedua, lalu ibu lihat pada diri ibu, kira-kira ibu mirip siapa? Kalau wajahnya jelas jauh, ya. Yang saya maksudkan karakternya, ibu kecenderungannya kemana? Apakah senang pengajian? Kalau ingin akumulasi, seperti Sayyidah Khadijah, berdagang, ya. Berdagang, iya. Bisnisnya hebat, dakwahnya hebat, di rumah tangganya sempurna, luar biasa. Nanti kita bahas itu. 2, saya cepat. Keteladanan dalam merawat anak. Siapa saja? Keteladanan dalam merawat anak. Ini penutupnya. Kita ambil 2 saja ya, supaya nggak terlalu banyak. Yang lain juga banyak Bu. Nanti yang di bidang misalnya kesehatan ada, bidan misalnya, terus di bidang pendidikan yang jadi pengajar siapa saja ada, ya. Yang jadi periwayat hadis ada, bukan hanya istri Nabi, nanti ada yang lainnya juga. Baik, yang merawat anak kita ambil perempuan saja Bu ya. Yang laki-laki banyak disebutkan di hadis, kita ambil yang perempuan. Namanya Malikah. Malikah radhiyallahu ta'ala anha. Malikah. Kalau ada ujungnya pasti perempuan, rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Muslim. Perempuannya muslimah, cepatnya begitu. Mukmin, perempuannya cepatnya begitu. Soim. Nah. Sudah? Siapa namanya? Oh kok Soimah? Malikah. Siapa namanya? Malikah. Punya anak namanya Malik. Anas namanya, maaf. Anas namanya. Namanya siapa? Bapaknya Anas namanya Malik. Siapa namanya? Nah, yang saya mau ceritakan, saya mau cerita Abbas dulu sebelum ke situ. Ketawa. Ini Ustadz ini kemana dari tadi ya katanya? Dia bilang Malikah, anaknya Anas, bapaknya Malik. Yang diceritain Abbas. Ya Allah, astagfirullah. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Bu, Abbas itu paman Nabi. Paman siapa? Beda usia 3 tahun dengan Nabi SAW.
Beliau pebisnis, pedagang, sibuk. Dulu riba, singkatnya dibebasin oleh Nabi ribanya, sampai menjadi pedagang yang sukses. Jadi ternyata meninggalkan riba itu jadi sukses. Jangan takut bu, kalau ada suami ibu misalnya ada terjebak dalam suatu hal yang terkait riba, dimotivasi supaya ditinggalkan. Itu dijamin langsung pasti akan lebih sukses. Saya sudah komunikasi mengajar di kumpulan teman-teman di bidang bisnis, itu ketika dibantu makin sukses bu. Singkatnya sukses. Setelah itu beliau selalu meluangkan waktu untuk ikut ta'lim Nabi. Paman Nabi, pekerjaan sukses, weekendnya masih ngaji dengan Nabi, sampai hafal 200 hadis. Tapi beliau merasa ini belum cukup, mesti ada anaknya yang meneruskan dan lebih baik dibandingkan dengan beliau. Ibu silahkan, suaminya dosen, suami pebisnis, direktur, manajer, boleh silahkan. Tapi sesibuk apa sampai gak sempat waktu untuk mengaji? Yang paling hebat begini, ibu belum hafal Quran gak apa-apa, tapi harus punya cita-cita anaknya hafal. Nah itu yang dilakukan oleh Abbas. Maka singkatnya anak bungsunya Abdullah dikhususkan untuk belajar dengan Nabi. Jadi setiap ada majlis Nabi diantar, simpan. Bapaknya kerja, tinggal dulu anaknya di situ. Pulang diambil lagi. Kalau bersamaan ditemani. Secara singkat Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu baru berusia 13 atau 14 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Maka untuk mengabadikan perjuangan Abbas ini, dikenallah setiap riwayat ilmu yang sampai dari anak ini dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Abdullahnya dibuang, Abbasnya muncul. Maksudnya apa? Ingin memberikan inspirasi pada orang tua di masa depan. Hei, kalau bisa melakukan begini, anaknya pintar, soleh, orang tuanya akan mendapatkan bagian dari itu. Maka dilihatlah ini oleh Umar bin Khattab. Maka Abbas punya anak namanya siapa tadi? Abdullah. Umar juga punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Pelan-pelan. Waktu melihat kebiasaan Abbas, maka beliau jenius nih. Beliau memikirkan bagaimana anak saya bisa lebih unggul dibandingkan dengan anak Abbas. Maka saat hijrah ke Madinah, Umar cepat mematok satu lahan, membeli satu lahan, langsung di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan kamar khusus untuk anaknya Abdullah. Bisa minta tolong dikecilkan sedikit Mai ya, echonya ya. Maka dibuatkan satu kamar untuk anaknya Abdullah, anaknya Umar, yang langsung menghadap ke pintu rumah Nabi. Tujuannya apa? Kalau anaknya Abbas itu nanti dapat ilmu dari Nabi di majlisnya, anak saya baru keluar Nabi dari rumah sudah melihat dari Nabi seperti apa, sudah dapat ilmu. Anaknya Abbas dapat ilmunya di majlis Nabi, anaknya Umar dapat ilmunya langsung saat Nabi keluar dari rumahnya. Karena itu Nabi meninggal, anak Abbas dapat hadis 2000 hadis, anaknya Umar dapat hadis 2800 hadis. Ini kurang lebih 2800 hadis. Sampailah kita pada Malika. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tadi ya. Punya anak namanya siapa? Anas. Bapaknya siapa? Nah, bapaknya meninggal, ibunya single parent. Ibunya single? Bu. Beliau melihat anak Abbas nunggu di majlisnya. Anak Umar nunggu di depan rumah Nabi. Anak saya, Anas ini gimana caranya harus masuk ke rumah Nabi? Cerdas gak bu? Gimana caranya harus masuk ke rumah Nabi? Maka dituntunlah Anas kecil ini
bertamu ke rumah Rasulullah SAW dan dikatakan oleh beliau, ya Rasulullah, ini aku punya anak ini, yang ini cekatan betul ya Nabi. Kalau bisa jadiin pembantu di rumah Nabi aja. Ini cekatan betul anaknya, tolong jadikan pembantu di rumah Nabi. Nabi senyum karena tahu ini, oh si ibu pinter, tahu motifnya ini. Maka diangkatlah kemudian oleh Nabi SAW menjadi asisten beliau di rumahnya. Selama 20 tahun Bu membantu Nabi. Setelah itu dikonfirmasi oleh para sahabat, kesan kamu apa saat membantu Nabi? Kata Anas, demi Allah, tidak ada satupun interaksi saya dengan Rasulullah kecuali beliau selalu mengatakan begini, kata Nabi, ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Saya mau jadi pembantu Nabi kalau begitu tuh. Ternyata makan cuci sendiri, jahit, pakaian sobek jahit sendiri. Suami itu begitu Pak. Nanti ini kajian bapak-bapak ya Bu ya. Saya juga sama gitu harus belajar. Yang paling menarik begini, ketika Nabi meninggal dunia, bahkan saat dalam hidupnya, maka Anas mendapatkan lebih banyak keberkahan dari dua yang pertama itu, sekalipun yang dua ini unggul luar biasa, hebat. Tapi Anas itu dapat doa spesial dari Nabi. Abdullah kecil dapat, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, jadi doa. Tapi Anas, ya Allah, berkahi usianya, berikan kekayaan yang melimpah, dan berikan keturunan yang banyak. Maka di antara sahabat yang panjang usianya, kaya luar biasa, keturunannya banyak dan berkah, Anas bin Malik. Dan sepeninggal Nabi, beliau termasuk yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi SAW tentang kepribadian Nabi. Kalau ingin tahu cara sholatnya Nabi bagaimana, Anas. Kalau ingin tahu hadis qudsi tentang jawaban dari Al-Fatihah, Anas. Hampir rata-rata banyak kepribadian Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang mau saya katakan, bagaimana visi seorang ibu dalam mendidik anak sampai kemudian nanti ditiru oleh orang-orang hebat, perempuan hebat setelahnya. Ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, ibundanya Imam Al-Bukhari, nasabnya dari kesini semua. Ibu tidak harus mencari ustadz-ustadz yang bagus sekarang lantas ibu bawa anak ibu, ya ustadz pokoknya jadi pembantu di rumah ustadz. Karena saya juga dapat dari sini jadi persoalan setelah menerangkan ini, betapa banyak yang datang ke Bekasi ibu-ibu bawa anaknya. Bu, cukup carikan sekolah yang di dalamnya ada pendidik-pendidik yang mendekatkan anak itu dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Saya jaga titip dua aja Bu. Kalau ibu menemukan sekolah yang seperti ini, insya Allah anaknya dia orang hebat. Satu, mengajarkan sholat dengan benar. Itu dulu Bu. Saya ulangi, mengajarkan sholat dengan benar. Dua, mengajarkan Quran. Kalau bisa yang ada hafalannya. Kalau bisa yang ada hafalannya. Ibu cari biografi ilmuwan-ilmuwan hebat Muslim, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan seterusnya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas yang penemu prototipe pesawat terbang, penemu di atom kimia dan sebagainya. Bu, rata-rata mereka itu saat usia dini sholatnya sudah bagus dan rata-rata 10 tahun sudah pada hafal Al-Quran. Sekarang ada riset di London, di Inggris, yang meriset orang Maroko, ilmuwan di sana, menemukan kesimpulan anak yang hafal Quran sejak dini kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan anak-anak selainnya. Kesimpulannya sederhana, karena anak itu telah hafal kurang lebih 52.000 kosakata di benaknya. Semakin banyak yang telah masuk dalam memorinya, semakin terlatih dia untuk mengingat sesuatu. Dan saya mencoba mengikuti itu sejak dini saya belajar. Hasilnya saya kira cukup lumayan. Malika. Maka kalau ada anak, ada cucu dan sebagainya, mulai dengan ini Bu. Malika. Jelas sampai sini? Baik, saya cukupkan di sini dulu untuk yang dua ini. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa tunjukkan tentang kehidupan di rumah tangga.
yang nyaris tidak pernah ada persoalan kecuali semuanya gembira dan bahagia saja. Belum dibahas, belum cukup dengan amin, harus dibahas dulu. Baik, saya punya waktu 5 menit. Yang sudah ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan dimajukan. Kalau bisa dituliskan untuk lebih mudah. Oke. Kalau bisa dituliskan supaya waktunya lebih simpel untuk bisa dibaca dan dijawab ya. Saya agak cepat. Di gelisah lawannya apa? Tenang. Maka kalau ada kegelisahan, kecemasan berlebihan, apa yang disebut dengan anxiety ini, maka cari lawannya. Apa lawannya? Tenang. Amalan apa yang banyak memberikan ketenangan, itu terapinya. Apa dalam Quran? Ayat-ayat dan amalan yang membantu menghadirkan ketenangan. 1, saya tulis cepat. Dan saya sudah pernah sampaikan ini, dan alhamdulillah insya Allah banyak manfaatnya. 1 Quran surah 13 ayat 28. Amalannya 2 Quran surah ke-20 ayat 14. 3 Quran surah ke-4 ayat 103. 4 Quran surah ke-15 ayat 9. 5 Quran surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Ini untuk anxiety atau kecemasan berlebihan. 1 Quran surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan Bu. Ibu kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke pikiran kan? Baik, perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid, huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety, pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya? Amalan zikrullah ada 4. Amalan zikrullah ada 4. 1, saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin agak panjang, boleh. Ada yang versi panjangnya. Ya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali. Yang pertama versi singkat, yang kedua digabung dengan doa versi panjang. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin, karena kalimat Qurannya mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya, ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu belum tuntas, ambil wudu. Amalkan yang kedua, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah, Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudu, ambil mushaf menghadap kiblat. Baca, Bu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya belum tuliskan karena ini detailnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sepanjang ada insan beriman, kata Allah, dia dibacakan kepadanya Quran atau bahkan dia membaca sendiri, akan ada getaran pada jiwanya, meningkat imannya, tersambung hubungannya dengan Allah. Yang paling dahsyat, ibu ambil wudu, buka mushaf, baru dibuka mushafnya, kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kadang terjadi begitu. Lu tiba-tiba ibu baca aja Bu, baca. Tapi bacanya bukan cuma di lisan, sambungkan lisan dengan kolbu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, maaf ya Bu ya, ada yang menganggap misalnya ibu nggak punya kelebihan, ditinggalkan oleh teman, dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri, buka surat Ad-Duha, buka surat Al-Insyirah, 2 aja dulu. Baca dengan tulus, mengalir ke hati. Begitu ibu bacakan Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Perhatikan, rasakan surah itu diturunkan untuk ibu. Karena begitulah cara baca Quran. Kata para ulama, kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Al-Quran, rasakan saat baca surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. Wadduha, demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha, aku bersumpah. Walaili idza saja, dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu, hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya, menghadap ke arah kiblat, tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau nggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak, sholat wudhu, menghadap ke kiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahannya dalam sujud. Tumpahkan semua sampai air matanya mengalir. Gak apa-apa, tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi setelah sholat tuntas dikerjakan. Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir ini. Istighfar ada dalam sholat? Ada. Ya, ibu ruku sujud baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah ada? Alhamdulillah ada? Allahu Akbar ada? Dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Semua ada. Sudah? Yang terakhir, biasanya kalau sudah selesai sholat, ketenangan awal itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi, kalau belum tuntas semua. Maka praktekkan isi surat Al-Insyirah. Ini penutupnya. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Apa artinya insyirah? Insyirah itu suasana hati yang lapang, selapang-lapangnya seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, kalau hatimu ingin lapang dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan. Alam nashrah. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Alam nashrah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri.
semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Nggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, maka lakukan yang ini dan secara kontinu. Terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Quran. Sampai itu hilang, tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu nggak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan ala, yakinkan, itu hilang. Jelas? Terakhir, apabila kita salah mengambil jalan dalam kehidupan, mungkin bukan kita, ibu kali ya, saya tidak ikutan. Kapan ibu ngajak saya untuk bisa salah menjalani jalan kehidupan? Apabila saya salah mengambil jalan dalam kehidupan dan telah bertaubat, hal apa yang harus dilakukan agar dapat rahmat dari Allah lagi? Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah 4 An-Nisa ayat 17 tambah Quran surah 39 ayat 53. Boleh 5 menit? Ya, selesaikan ini. Setelah ini 5 menit selesai ya. Insyaallah. Quran surah 4 ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib. Sungguh orang-orang yang benar taubatnya itu ciri pertamanya, menyegerakan taubat, tidak ditunda. Jadi kalau ada kesalahan di hari ini, selesaikan. Jangan tunggu malam, karena maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Jelas? Perhatikan kalimatnya. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Maka orang-orang yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah, dituntun kembali kepada jalan yang benar. Apa lawan dari benar? Salah. Maka ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itulah kata para ulama, satu, kalau ada orang yang telah bertobat dan ciri taubatnya diterima, maka yang pertama kali adalah satu, dia merubah kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Contoh, tadinya senang melihat acara-acara yang bernuansa maksiat, gambar-gambar yang tidak elok, tobat, maka dia tinggalkan yang itu, dia pilih acara-acara baik. Yang kedua, tumbuh rasa tidak suka terhadap perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, baru dengar saja, ini nanti ada tayangan A, dan dia pernah merasakan itu, langsung merasa nggak suka. Dia pernah terjebak misalnya dalam perbuatan riba, dia keluar dari situ taubat. Baru mendengar ada perbuatan itu, ada orang mengajak berdagang dengan suasana riba, dia sedang nggak suka dengan itu, tapi dia respon dengan cara yang lembut dan baik. Itulah taubat. Yang ketiga, jadi secara singkat, orang taubat itu dia terjaga dari perbuatan buruk yang sebelumnya dia kerjakan, beralih menjadi baik. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan rahmat tadi. Pindah ke Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Rahmatnya muncul. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Hai orang-orang yang banyak dosa kemudian bertobat, kalau engkau akan dan sudah bertobat, jangan pernah menyimpulkan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah tobat, yakinkan insya Allah Allah berikan rahmatnya. Apa rahmat pertama yang Allah berikan pada hamba yang bertobat itu? Satu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau benar taubatnya, dosanya Allah ampuni secara keseluruhan tanpa kecuali. Ciri pertama dia mendapatkan rahmat Allah dari dosa yang diampuni itu, satu, meningkat kesolehannya, amal solehnya meningkat. Yang tadinya jarang sholat 5 waktu, sekarang bahkan sholat sunnah dia kejar. Yang tadinya nggak pernah puasa Ramadan, sekarang Senin Kamis pun dia buru. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang pengen 1 hari 1 juz, semampu dia baca. Kalau ada yang bisa melakukan demikian, itu pertanda
orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini untuk inspirasi ya Bu ya. Saya rahasiakan nama, tapi saya berikan kejadiannya kepada Ibu. Ini kisah nyata, saya nggak pernah cerita yang tidak nyata. Untuk saat ini, kami di Quran Bu, kita ada namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya itu menjadi ahli Quran. Dari 14.000 peserta angkatan pertama, itu ada salah satu peserta yang paling istimewa. Saya katakan paling istimewa. Maaf ya Bu, maaf ya. Maaf sekali, dan maaf yang terhubung dengan taklim kita pagi hari ini. Perempuan ini terjebak di dunia malam sebelumnya. Ya, perbuatannya ya bisa tergambarkan lah oleh kita semua. Tobat. Dan bukan sekedar tobat Bu. Bukan sekedar tobat. Tapi dalam tobatnya masih ada pertanyaan, mungkin nggak bisa menjadi ahli Quran? Maka saya perintahkan ke teman-teman di bidang itu langsung bikin divisi bagian khusus namanya PMKA, yang tadinya perempuan malam itu menjadi perempuan ahli Quran. Maka tergabunglah di situ mereka dari yang nggak bisa ngaji, nggak kenal Quran, sekarang Bu ada yang sudah hafal berjuz-juz Al-Quran. Bukan cuma tinggal kegiatannya, udah nggak jadi pelaku begitu lagi. Selesai, rizkinya datang. Alhamdulillah. Jadi gajinya datang dengan sendirinya. Kemudian tiap bulan mereka menerima bahan sembakonya. Dan dalam saat yang bersamaan, udah ada yang khatam juz amma, udah ada yang mau masuk juz 1, udah mau melewati itu. Bayangkan, berubah dari perempuan yang dipandang rendah bahkan oleh syariat, berubah menjadi perempuan yang termulia yang pernah berkehidupan di bumi, jadi ahli Quran. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Tapi persoalannya, bagaimana kita menuju Allah untuk menjadi perempuan yang baik gitu. Dan jangan pernah menyimpulkan ya, maaf, jangan pernah sekali-kali menyimpulkan ini kayaknya susah tobatnya, gak mungkin dapat rahmat Allah. Itu pasti bisikan setan. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Silahkan bikin status. 2 menit lagi. Izin berapa hari? Bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang amat keras memikirkan dunia dan memusingkan bicara dunia terus. Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ini bagian terakhir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum paham tentang tuntunan agama, dipahamkan. Jangan dimarahi, jangan dicela. Bagaimana cara mengajaknya? Saya tutup. Kata Quran pertama dengan hikmah. Hikmah itu maknanya 3. 1, puncak pengetahuan. 2, kesesuaian perkataan dan perbuatan. 3, kata-kata dan sikap yang lembut dan bijak. Puncak pengetahuan, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Yang 3, kelembutan dalam sikap dan sifat atau perilaku yang melahirkan kebijaksanaan. Langsung praktekkan. Maaf Bu, jadi sudah pernah mengalami ya, kalau ada anak-anak gitu, anak rewel macam-macam, ibu pernah marah? Marahnya benci atau sayang? Bayi nangis rewel terus, bayi baru lahir, apa ibu bentak? Diam kamu gitu? Tidak. Ibu pukul? Tidak. Yang keluar apa? Sayang, kan? Dipeluk dan sebagainya. Ada kondisi itu yang diisyaratkan dalam Quran, kadang-kadang dibalik supaya kita diberi kesempatan memberikan bakti dan keutamaan kepada orang tua yang telah merawat dari kecil itu.
Nanti ada kondisi orang tua yang kembali kepada sifat kanak-kanak itu. Maaf Bu, kalau anak-anak senang dunia tidak? Senang. Mama. Lihat mobil-mobilan, pengen mobil-mobilan. Lihat pengen permen. Keluar dari sini lihat balon, pengen balon. Nanti ada orang tua yang kekanak-kanakan. Lihat tas baru, pengen tas baru. Ya, lihat ini butuh juga, kadang enggak tapi pengen. Seperti halnya dulu orang tua kepada anak tidak pernah membentak, memukul dan sebagainya, maka balikan itu dengan hikmah. Datang pada orang tua. Caranya bagaimana? Puji dulu, ucapkan terima kasih dulu, praktekkan Quran surah ke-46 ayat 15. Masya Allah, rasanya tidak ada deh di muka bumi ini yang paling aku sayang kecuali mama. Terima kasih sudah membimbing, melahirkan, merawat, menyayangi. Sambil dipeluk, sambil dipijitin. Mah, tolong doakan ya, aku jadi anak yang soleh. Itu melembutkan dulu hatinya. Lembutkan hatinya dulu. Setelah itu muncul, oh iya anak mama insya Allah soleh dan sebagainya. Baru masuk kepada inti pembahasannya. Mah, menurut mama bagaimana kalau satu saat aku dipanggil oleh Allah? Jangan bicara begitu dulu. Sudah muncul tuh ya. Iya mah, tapi kan harus siap-siap juga supaya memberikan pahala buat mama. Doakan ya mah, supaya nggak banyak sifat-sifat dunia yang melekat. Aku rajin sholat, semua yang ada dunia berkah sifatnya. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah masuk ini baru masuk kepada yang lainnya. Aduh malu mah, ini ada motor belum pernah dipakai ke taklim, belum pernah dipakai untuk sholat, belum pernah dipakai mengantar ke masjid. Doakan ya mah supaya berkah. Masuk dari kita pribadi dulu. Biasanya kalau sudah seperti itu, maka seketika akan menjadi cermin yang menyadarkan dan tanpa diminta langsung diperbaiki. Tanpa diminta langsung diperbaiki. Saya tutup dengan contoh singkat dan cepat. Saya pertama datang ke Indonesia, lalu mengasuh pondok pesantren di Jakarta. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Di tempat itu banyak pejabat Bu. Qadarullah ada masjidnya. Pejabat ini rata-rata baru selesai masa pekerjaannya, pensiun lah istilahnya. Tapi rata-rata terkena post power syndrome. Jadi kalau di kantornya pejabat, di masjid pengen menjabat juga, pengen jadi imam. Lalu berselisihlah rata-rata mereka itu, pokoknya pengen jadi imam, sementara bacaan belum memenuhi. Saya bilang begini, saya tes dulu Pak, untuk jadi imam itu bacaannya mesti benar. Jawabannya hebat. Justru Ustadz ketika jadi imam itu supaya dibenarkan oleh makmum katanya. Bagus Pak, saya kasih Bapak cara supaya Bapak nanti jadi imam lebih hebat lagi. Bapak boleh jadi imam, nggak ada masalah. Khusus duhur dengan asar dulu. Nanti subuh, maghrib, isya biarkan santai dulu Pak. Dalam masa menunggu itu Bapak setoran ayat yang mau dibaca maghrib. Biasa Bapak pengen imam sholat maghrib, silahkan Bapak duhur imam, asar imam. Nanti mau ke maghrib, apa yang mau Bapak baca untuk sholat maghrib Bapak setorkan dulu ke santri. Sementara nunggu setoran biarkan santri jadi imam. Begitu santri yang imamin suaranya bagus Bu, isanya bagus juga, subuh bagus juga. Besoknya saya bilang lagi, Pak silahkan maghrib imamin. Gak usah Ustadz, itu aja yang udah ada. Setelah mereka ada lebih bagus, dan lebih enak, kita naikin. Pak, jadwal isya ya, nggak usah Ustadz. Enggak, Bapak udah bagus bacaannya. Jadi begitu diberikan jadwal dan merasakan ada perubahan, disitulah kemudian terbawa untuk lebih meningkatkan bacaan Qur'annya. Sejak saat itu, yang tadinya hanya pengajian ibu-ibu, sekarang ada pengajian bapak-bapak untuk tahsin. Terakhir, bacakan doa Nabi Musa saat datang kepada Firaun. Jangan lihat Firaunnya, jangan lihat lihat sifat kerasnya. Firaun tuh begini Bu, sifat kerasnya. Saya nggak suka tuh dengan model rambutnya. Pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh cukur. Karena itulah di surat Thaha Nabi Musa diajarkan doa oleh Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Itu bagian terakhirnya. Mohon maaf saya lebih 20 menit dari jadwal yang telah ditetapkan. Ibu, malam nanti ada kajian di Pusdai.
itu khusus untuk tanya jawab, nggak ada materi. Hanya tanya jawab saja. Bila ada pertanyaan, saya ulangi, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan belum terjawab sekarang, silahkan dituliskan, titipkan pada panitia, nanti titipkan pada staf kami. Malam sudah berbentuk seperti ini. Nanti kita akan jadikan itu yang pertanyaan kami jawab, ya, pertama kami jawab dalam sesi di malam hari nanti. Sepakat insya Allah? Baik. Saya konfirmasi sebelum saya tutup dengan doa. Satu, ingat PR-nya. Satu, menuliskan siapa? Istri-istri Nabi. Yang kedua, mencari baik kemiripan, kira-kira mirip. Yang ketiga, tolong diingatkan, kalau nanti kita ketemu lagi materinya apa? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kebaikan yang kita dapatkan dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al ya Allah nisa'al muslimat yazidu lahunna imanan wa taqwa. Ya Allah, anugerahkan kepada setiap perempuan beriman, setiap muslimah keimanan dan ketakwaan yang meningkat. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Jika ada di tempat ini, sekitaran masjid ini hamba-hambamu yang memiliki dosa,